pegadaian maupun kelas yang kecil dan menengah. Saya rasa pembelajaran ini akan kami tularkan untuk bangsa ini bahwa kita, Indonesia ternyata bisa untuk maju ke dalam industri 4.0 bahkan 5.0, dan sekarang sudah eranya 5G. 4G sudah mulai agak ditinggalkan, 5G sudah datang, dan saya yakin kita semua sudah berubah dari analog menjadi digital. Kominfo pun menyatakan bahwa TV akan berubah ke digital dalam tahun ini juga, sehingga nama digital technology adalah suatu frame yang kita lihat Indonesia harus ke sana dan sudah melakukan itu. Banyak perusahaan BUMN itu ternyata sudah mempunyai milenial lebih dari 50% di karyawannya. Ini yang membuat kami sangat bergembira. Ternyata para milenial itu akan merubah dan sudah mengubah perusahaan-perusahaan itu menjadi perusahaan yang lebih digital friendly, lebih inovatif, lebih kreatif. Karena memang mereka sudah tidak pernah tanda kutip membaca koran konvensional, tidak pernah menonton TV konvensional, tapi melihatnya dari laptop, dari handphone. Perubahan itu yang saya rasa sangat fundamental, dan ini harus kita sikapi dengan positif bahwa ternyata Indonesia bergerak menuju ke perubahan yang luar biasa, dan ternyata juga bahwa Indonesia termasuk salah satu negara di dunia ini yang perubahan transformasi digitalnya paling cepat di dunia. Tentunya selain dari Cina dan lain, Eropa pun mungkin kalah dengan Indonesia. Dan pertumbuhannya juga makin banyak dan penggunanya juga banyak. Oleh karena itu banyak sekali startup yang baru yang mungkin insya Allah menjadi unicorn atau dekakorn akan muncul dalam tahun-tahun ini. Dan saya yakin kami dari penyelenggara ikut memotivasi, ikut mensosialisasikan bahwa digital teknologi, transformasi teknologi ini sudah bukan suatu wacana, tapi sudah dilakukan, sudah dilaksanakan, dan sudah membawakan hasil. Ternyata banyak perusahaan yang memakai teknologi digital ini dalam kondisi COVID yang demikian parahnya, mereka bisa bertahan tetap hidup, bahkan mungkin growth. Ini yang banyak mungkin pengamat ekonomi atau industri agak kaget, karena mereka terjadi perubahan shifting dari proses bisnis, cara bisnis, pola bisnis, mindset, dan culture-nya berubah semua. Jadi ini yang menurut saya Indonesia harus bangga bahwa negara ini ternyata sangat adaptif, sangat responsif, proaktif, menyongsong masa depan yang lebih. Terima kasih. Penilaian yang inovasi dari digital ini apa yang dilihat sih Pak nanti pemberian apa? Oh, yang pertama perusahaan itu harus melihat apakah maturity level dari IT dan digitalnya ada indeksnya, Gartner indeksnya. Kebanyakan sudah pada yang dapat 5-star diamond gold itu sudah maturity level 4 mau ke atas lah. Tapi kalau yang dapat 4 bintang itu mungkin masih 3,5 level maturity, 3,5. Dan semuanya pakai standar internasional, bukan standar para dewan juri juga. Kami dewan juri para pakar, para dokter, para ahli bidangnya, bidang IT, bidang security IT, bidang telekomunikasi. Ternyata mereka itu betul-betul independen, dan kredibilitasnya dipertanggungjawabkan. Karena kami ingin membuat standar ini dari publik, ini pertanggungjawaban publik bahwa perusahaan-perusahaan ini mungkin ada yang menerima dana dari pemerintah, baik itu proyek-proyek standar bisa atau apa, dipertanggungjawabkan dengan sangat baik. Karena dengan adanya IT terintegrasi tidak ada bayar cash lagi, tidak ada tender langsung pakai konvensional, tapi semuanya pakai IT semua, sehingga governance-nya makin tinggi juga sekarang. Itulah yang saya yakin pemerintah Presiden Jokowi yang inginkan. Ternyata beliau memerintahkan pada Menteri BUMN atau menteri-menteri lainnya untuk segera masuk ke dalam industri 4.0 atau 5.0. Itu sudah terjadi, bukan akan, tapi sudah terjadi. Inilah yang membuat kami para dewan juri tadinya juga tidak menyangka seperti itu. Tadinya kami pikir masih akan mulai atau persiapan, ternyata dalam COVID ini mereka berubah total.
Misalnya Telkom, Telkom itu hanya 10% karyawannya masuk, hanya 10%. Di bank juga demikian. Itu luar biasa. Ini akan mengubah ke depan properti atau apa ke depan. Cara-cara kan, tapi tetap jalan dan tetap bisa growth. Ini luar biasa. Kayak bank, BRI, Mandiri naik semua, Pegadaian naik, Telkom naik, semua naik. Ini yang membuat sebetulnya pakar mengatakan akan menghancurkan bisnis. Sebagian mungkin ya menghancurkan dari sisi proses yang lama menuju satu proses bisnis yang baru, proses bisnis digital baru muncul, dan anak-anak muda yang di bawah 30 tahun sekarang ada di level tengah-tengah manajemen. Itu luar biasa, inovasi kreativitas luar biasa. Pembelajarannya semua pakai online, semua nggak ada pembelajaran, dan wajib tadi yang buat cari sekarang apa namanya KKS itu untuk pembelajaran itu. Jadi kami para dewan juri juga sangat surprise, mulai dari kami bangga sekali menyampaikan bahwa apa yang nanti jadi pemenang adalah betul-betul mereka melaksanakan transformasi digital dan juga leadership teknologinya berubah, digital IT leadershipnya berubah, culture-nya berubah, organisasinya berubah, infrastrukturnya berubah. Jadi perubahan benar-benar terjadi di banyak sekali korporasi di Indonesia. Itu karena korporasi itu banyak Indonesia milenial juga. Yang sudah didominasi 60-70% milenial cepat berubahnya. Tapi yang di bawah 50% sudah berubah tapi kurang cepat. Jadi ternyata syaratnya adalah ada tipping point. Tipping point di atas 50% itu cepat sekali akselerasi. Karena sudah anak-anak muda ya muda 30 tahun di bawah lah. Jadi yang pikirannya luar biasa maju dan inovatif dan kreatif ya. Nggak hanya sekedar dia muda tapi kreatif inovatif. Sekarang kalau mau masuk perusahaan-perusahaan yang top kelas ini, yang antri ribuan yang diterima cuma puluhan. Tapi ini bisa menjadi benchmark lah dari perusahaan lain. Jadi kami mau setting standar di sini bahwa inilah perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi kebanggaan bangsa. Inilah perusahaan-perusahaan yang siap jadi global. Ini perusahaan-perusahaan yang siap menghadapi tantangan baru era pasca COVID. Mereka siap dan sudah ditunjukkan ini. Kami dari penyelenggara sangat bangga dan apresiasi atas kepesertaan mereka karena ternyata mereka memberikan pencerahan bangsa ini yang mungkin dari satu sisi gloomy atau mungkin sangat negatif atau pesimis, ternyata enggak. Ternyata yang terjadi sebaliknya. Jadi rupanya kalau ada tantangan perubahan makin cepat. Dengan disrupsi, dengan adanya COVID ini, percepatan perubahan terjadi. Saya rasa Ini kan perubahannya di masa pandemi ini termasuk alat nggak sih Pak untuk berubah ke digital? Namanya juga bencana ya, terpaksa berubah, kalau nggak ya mati ya. Saya rasa ya. Mungkin Pak Bambang Setiadi sebagai Ketua Dewan Juri, Profesor Bambang Setiadi ini di sini. Beliau adalah dulu Ketua Lihat Dewan kamera Pak, Nasional. kamera. Pak, kalau industri 4.0 itu memang sudah berapa persen ya reduksi? Kenapa? Industri 4.0 itu sudah berapa persen di adopsi oleh semua industri ini? Oke, kalau masuk mulai situ, Anda mungkin nggak ngerti background-nya ya. Jadi saya jelaskan background-nya dulu. Ini Ya, benar ya. saya Latihan nasional 2 kali berturut-turut. Jadi beliau sangat kompeten dalam riset dan inovasi dan teknologi. Siapa? Jadi setiap tahun dunia ini selalu membuat catatan mengenai 10 negara termakmur di dunia. Iya. Biasanya pecah menjadi di antara 10 itu terbagi 2. Satu, negara yang makmur karena memang punya sumber daya alam. Brunei, Qatar, Arab Saudi dan sebagainya itu negara yang makmur karena memang kaya punya sumber daya alam. Tapi ada 5 negara itu yang makmur karena melakukan suatu pembangunan yang namanya pembangunan berbasis inovasi. Mengapa? Karena pemenang Nobel tahun lalu, tahun 2018, Paul Romer, dia tuh menemukan sebuah rute bahwa negara yang melakukan inovasi dengan baik, maka meskipun dia tidak punya sumber daya alam, dia akan menjadi negara yang makmur. Contohnya apa? Contoh paling gampang itu adalah
semua yang berdiri di sini pasti pegang Samsung. Atau HP lain, Pak. Atau HP lain. Atau HP lain. Tapi Samsung Tidak ini boleh nganu merek, Pak. Mereknya apa, Pak? ini kita beli, duitnya masuk ke Korea. Dan Samsung itu, sorry, saya nyebut merek. Jangan pakai merek, Pak. Ya oke. Jadi HP ini menyumbang ke ekonomi negaranya 27%. Seluruh yang akan hadapi acara hari ini, acara yang hari ini itu adalah upaya dari sebuah kelompok pemikir untuk membuktikan bahwa proses itu sedang terjadi. Ya. Contohnya ada sebuah peserta atau apa namanya perusahaan peserta, dia itu 8 tahun lalu membuat ide untuk membuat satelit sebagai cara memanage perusahaannya. Waktu itu ditentang. 8 tahun lalu ditentang, mau ngapain pakai satelit, kenapa satelit? Apa yang terjadi sekarang? Perusahaan itu hari Sabtu lalu dia mengatakan bahwa saya untung 12 triliun. Dan keuntungan itu melebihi dari semua usaha yang sejenis dengan dia. Karena apa? Karena 8 tahun lalu dia sudah sadar, saya harus masuk ke era digital, era yang kita bicarakan ini. Kalau itu BRI boleh, Pak, karena Ya, boleh. ya. Jadi ini, BRI. jadi dia itu 8 tahun lalu ketika mengusulkan saya mau mengelola bank dengan menggunakan satelit, wah digebukin, Pak. Banyak orang meremehkan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bank-bank lain yang tidak menggunakan satelit berhenti di ATM. Jadi hanya di ATM selesai udah. Tapi BRI tidak. Dia langsung memegang seluruh Indonesia. Dan dia menang. Karena perhitungannya strategis, menggunakan digital, dan sekarang eranya. Jadi yang di pulau-pulau kecil yang tidak bisa dipasang ATM, BRI yang ada. Ya, jadi itu apa namanya, intinya acara hari ini adalah Anda semua akan menjadi saksi sebuah era program digital inovasi itu masuk sekarang. Kenapa? Karena hanya di sini. Anda tidak menemukan acara ini di Surabaya, di Bandung, tidak ada di sini. Jadi pada periode sebelumnya para peserta itu hanya bilang saya main saya sekarang menggunakan atau teknologi informasi. Tapi yang kemarin ini, yang hadir kemarin, yang ikut yang sekarang, mereka sudah berkata dengan sangat firm, dengan sangat percaya diri. Saya sudah menyumbang kepada pendapatan perusahaan sekian persen.